Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi STIT Buta Pesantren yang saya hormati, kita akan memulai pertemuan yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari dan akan kita diskusikan pada satu semester ini. Kemudian saya akan menyampaikan pendahuluan tentang mata kuliah komunikasi dan perilaku organisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah pada semester ini adalah yang pertama di bidang pengetahuan, mahasiswa mampu mengidentifikasi komunikasi organisasi dari sudut pandang subjektif dan objektif. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis perilaku komunikasi di dalam organisasi. Selain itu juga mahasiswa mampu mengaplikasikan proses komunikasi di dalam organisasi. Kemudian mahasiswa memiliki jiwa komunikasi yang kuat di dalam organisasi. Ini dari dalam bidang sikap ya. Selain kemampuan bidang pengetahuan ya, tentang komunikasi yang nanti akan diterapkan dalam organisasi, tentunya kalian ini adalah nanti calon-calon kepala ya, calon-calon manajer, tentunya akan menghadapi situasi dan kondisi yang dituntut untuk berkomunikasi dengan cara yang baik. Pengetahuan dasar komunikasi dan organisasi. Komunikasi ialah proses penyampaian makna kepada orang lain. Ya, ini jelas ya. Sebuah komunikasi itu pasti disampaikan kepada orang lain dan itu ada maknanya. Ketika kalian menyampaikan sesuatu ya, kemudian ada maknanya, itu berarti komunikasi. Apakah bisa dikatakan komunikasi bagi seekor binatang ya bersuara kepada Anda ya. Binatang ini biasanya berkomunikasi tapi tidak ada maknanya. Itu bukan disebut dengan komunikasi. Maka dari itu komunikasi bisa terbentuk karena ada sebuah informasi kemudian disampaikan dan ada maknanya. Ini berasal asal katanya adalah communicare ya, atau menyampaikan. Dalam arti lain, komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lain melalui penggunaan tanda, kemudian misal dengan kata ya, kemudian simbol, kemudian saluran ya, semiotika ya, atau menggunakan teknologi terbaru ya dalam dunia komunikasi. Tentunya di sini bisa dipahami bersama ya, satu sama lain. Seorang yang memberikan informasi dengan orang yang menerima informasi itu saling berkaitan ya, atau mudah dipahami bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik itu pesan, ide ataupun gagasan dari pihak satu kepada pihak yang lain. Kemudian pengetahuan dasar tentang organisasi. Manusia itu tidak mungkin hidup sendirian. Dia itu pasti akan berkomunikasi atau membutuhkan manusia yang lain. Itu disebut dengan makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial karena tidak mungkin hidup sendirian. Ada penelitian yang membuktikan bahwa manusia itu harus bersama dengan orang lain ya, harus berkomunikasi dengan orang lain. Ini terjadi di di negara Eropa ya. Pada saat itu ada seseorang yang sama sekali nggak pernah keluar ya, di kamar terus ya bertahun-tahun, sehingga itu menurunkan kadar otaknya, kemudian berdampak dengan kondisi fisiknya semakin melemah dan lama-lama orang tersebut meninggal. Ini membuktikan bahwa dasar dari sebuah organisasi adalah manusia itu tidak mungkin hidup sendirian, pasti bersama-sama ya. Dan organisasi itu terdiri dari organ dan asosiasi ya, terdiri dari beberapa orang, beberapa organ kita sebut individu ya,
kemudian membentuk suatu kumpulan, perkumpulan atau sekelompok, ya. Eh, dan di situ adanya kerjasama antar orang-orang yang ada di situ atau antar organ-organ itu untuk mencapai tujuan bersama. Ya, dalam hal ini adalah organisasi untuk kesatuan, ya. Di situ ada susunan yang terdiri atas bagian-bagian dari perkumpulan tersebut untuk meraih tujuan tertentu. Nggak mungkin semuanya itu misalkan jadi kepala atau jadi pemimpin, nggak mungkin. Mesti ada kepala, ada ketua, kemudian ada wakil, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada koordinator-koordinator atau kita sebut dengan bawahan. Dalam organisasi formal itu organisasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, misalkan, ya. Pemerintah itu dari mulai presiden, kemudian gubernur, bupati, dan sampai elemen-elemen ke bawahnya itu sudah ditetapkan aturan-aturannya, ya, secara nasional. Tentunya ya tujuannya tujuan nasional juga. Kemudian yang dibutuhkan dalam organisasi yang pertama adalah saling percaya. Seperti yang kita ketahui bahwa kepercayaan itu sangat penting sekali dalam sebuah organisasi. Bayangkan kalau misalkan ada seseorang yang sudah tidak dipercaya, maka ditempatkan dimanapun itu pasti orang lain akan menolaknya. Karena dia sudah tidak bisa dipercaya, ya. Omongannya selalu berbohong, kemudian tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya. Nah, ini penting bagi kalian, ya, mahasiswa MPI, ya, yang nantinya akan bekerja dalam sebuah organisasi, ya, misal jadi TU, kemudian di sekolah atau di perusahaan dan sebagainya. Yang paling penting adalah kepercayaan. Ketika Anda memiliki sifat bisa dipercaya, Anda hidup dimanapun, Anda ditempatkan dimanapun, itu pasti akan bisa beradaptasi dan akan selamat dan aman selamanya, ya. Kemudian yang kedua adalah saling menjaga komitmen dengan tujuan yang hendak diraih. Nah, ini juga sangat penting sekali dan beberapa orang ini cukup sulit, ya. Artinya komitmen itu harus dipegang teguh, ya. Apa yang sudah direncanakan dari awal itu biasanya seseorang itu terpengaruh ketika sudah mengalami prosesnya atau menjalani prosesnya, ya. Misal di pertengahan jalan, ketika kamu sudah komitmen tidak melakukan atau tidak membongkar rahasia-rahasia organisasi, di pertengahan jalan misalkan kamu ada yang mengiming-iming uang atau mengiming-iming jabatan yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah, itu bisa saja kamu terpengaruh. Nah, ini komitmen ini sangat penting sekali dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga adalah saling menjaga komunikasi, ya. Tentunya organisasi yang baik itu pasti komunikasinya juga baik. Nggak mungkin kalau misalkan komunikasi nggak baik, organisasi bisa baik, ya. Lama kelamaan nanti akan hancur dan akan tidak dikenal lagi, ya. Nah, komunikasi ini sangat penting sekali dari mulai dari ketua, kemudian dari pimpinan ke bawahan, kemudian baik komunikasi vertikal maupun komunikasi horizontal itu harus ada, ya, dan harus selaras, ya, supaya hubungan masing-masing komponen organisasi itu dapat terjalin dengan baik. Misal pemimpin atau pimpinan itu sekedar menanyakan kabar bawahannya, ya. Kemudian bawahannya juga ketika bertemu dengan pimpinannya itu menyapa dan menanyakan sesuatu, ya. Apalagi yang bersifatnya tugas, ya, yaitu melaporkan perkembangan pekerjaan kalian dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah saling bersilaturahmi. Organisasi bisa berjalan dengan baik, bisa berkembang dengan baik itu karena anggotanya itu saling bersilaturahmi, ya. Satu pengurus, ya, atau satu karyawan dengan karyawan lain itu saling berkunjung, ya, kemudian menanyakan kabar atau meminta pendapat dan sebagainya. Begitu juga dari bawahan ke atasan ke bawahan itu saling bersilaturahmi. Artinya bukan hanya dalam hubungan kerja saja, tapi hubungan personal pun terjalin, ya, silaturahmi dengan baik.
Kemudian yang kelima, jangan saling buruk sangka. Ya, ini juga penting ya bagi kalian ketika kalian bekerja atau beraktivitas dalam sebuah organisasi. Tentunya kita sering ya berburuk sangka kepada anggota kita, anggota yang lainnya atau teman kita, teman sejawat kita. Apakah dia korupsi, kemudian apakah dia menggelapkan dana, kemudian apakah dia bermain dalam organisasi lain atau kepentingan yang lain dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran kita yang mengarah kepada buruk sangka kepada teman kita, dan itu kalau misalkan setiap anggota atau komponen organisasi saling berburuk sangka ya, maka ini organisasi sudah tidak baik ya. Mari kita bicarakan, kemudian terbuka saja, kemudian ketika ada hambatan atau kendala, misal ada yang iming-imingi dan ada yang memberikan jabatan yang lebih tinggi, ya dikomunikasikan dengan atasan ya, atau selaku pimpinan yang bertanggung jawab dalam organisasi tersebut, supaya jangan berburuk sangka. Kemudian ketika kamu mencurigai bendahara misalkan atau keuangan ya, orang yang memegang keuangan, tanyakan kejelasan anggarannya dipakai untuk apa saja, kemudian masih ada berapa, dan yang lainnya, supaya tidak ada dalam pikiran kita berburuk sangka kepada seseorang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah saling membantu walau bukan tugas pokoknya. Ini juga penting ya. Kadang seorang yang dalam organisasi itu ketika egois ya, saya bidangnya ini ya, ketika ada yang minta bantuan kepada Anda itu tidak mau. Pokoknya saya tidak mau mengerjakan apa yang bukan bidang saya. Ini juga salah ya. Tentunya ketika ada yang minta bantuan, pasti bantuannya itu nggak mungkin disuruh untuk mengerjakan tugas teman kamu ya. Pastinya hanya sekedar berkonsultasi, kemudian membantu yang tidak bisa ya. Pasti hanya seperti itu ya. Maka dari itu kita saling membantu untuk tercapainya tujuan organisasi yang sudah ditentukan di awal itu. Karena komitmen dari awal itu bahwa tuh organisasi itu sudah ada tujuannya sendiri ya, dan kita satu organisasi, satu tubuh ya, satu komponen, satu susunan, satu unsur itu nggak mungkin sendirian, pasti satu sama lain itu saling membantu dan saling memberikan bantuan. Kemudian yang 7, jika ada masalah didiskusikan terlebih dahulu. Ini juga penting bagi seorang yang aktif di organisasi, kemudian Anda menjadi bagian dari organisasi tersebut ya. Jika ada masalah jangan dipendam ya. Ada juga seorang yang ketika ada masalah itu pendam saja, disangkanya itu bisa menghadapinya ya. Atau misalkan ada masalah dengan teman ya, diutarakan, kemudian dikonsultasikan, dikomunikasikan dengan pimpinan atau teman Anda yang dipercaya untuk bisa menyelesaikannya. Karena bahaya sekali kalau kita ada masalah di organisasi itu, kita nanti bisa jadi tidak betah dan tidak nyaman dalam organisasi tersebut. Akhirnya lama-kelamaan Anda keluar, atau misalkan teman Anda keluar. Kemudian yang ke-8, jangan langsung menyimpulkan sesuatu dengan ceroboh dan tergesa-gesa. Anda itu seorang pemimpin, seorang manajer ya, dituntut untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Kita cari tahu dulu, kita lakukan kajian dan penelitian ya, kita survei ya, kemudian kita komunikasi dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, supaya keputusan itu keputusan yang baik dan berdasarkan hasil komprehensif. Itulah pendahuluan mengenai mata kuliah komunikasi, perilaku dan organisasi. Untuk satu semester ini kita akan bertemu ya dalam 14 pertemuan aktif ya, dalam artian kita melakukan diskusi, kemudian kita melakukan kajian ya dan sebagainya. Nah, nanti dua pertemuan itu dilaksanakan UTS dan UAS. Materi pokok yang pertama adalah kontrak belajar dan pemahaman awal mahasiswa tentang komunikasi dan organisasi ya.
Tentunya komunikasi itu pasti akan menghasilkan perilaku ya. Kemudian organisasi ini adalah wadah untuk orang-orang tersebut melakukan komunikasi dan membentuk perilakunya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas atau mempelajari tentang teori-teori komunikasi dan organisasi. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari tentang iklim komunikasi dan kepuasan komunikasi dalam organisasi. Kemudian pertemuan yang keempat, kita akan pelajari tentang aliran informasi, pola komunikasi dalam komunikasi organisasi. Kemudian pertemuan kelima, kita akan pelajari tentang pengertian dan karakteristik perilaku organisasi. Kemudian pertemuan keenam, kita akan pelajari tentang persepsi dan sikap individual. Kemudian pertemuan 7, kita akan mempelajari tentang kepribadian dan pembelajaran. Pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS ya. Kemudian pertemuan ke-9 kita akan pelajari tentang motivasi dan stres ya. Kemudian pertemuan 10 kita akan pelajari tentang konsep dasar kelompok. Kemudian pertemuan 11 kita akan pelajari tentang konflik dan strategi komunikasi dan mengatasi konflik tersebut. Kemudian pertemuan ke-12 kita akan pelajari tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Kemudian pertemuan ke-13 kita akan pelajari tentang kepemimpinan sekaligus kita akan praktek ke lapangan ya tentang sebuah pemimpin dalam organisasi ya. Nanti akan dibagi kelompok, kemudian silakan tentukan seorang manajer atau kepala sekolah ataupun pimpinan lembaga pendidikan atau pimpinan lembaga yang lainnya, itu bisa kalian jadikan sebagai observasi. Kemudian pertemuan ke-14 ini struktur organisasi dan desain pekerjaan. Kemudian pertemuan ke-15 proses organisasi antar komunikasi dan pengambilan keputusan. Kemudian yang pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Untuk metode perkuliahan kali ini, kuliah ini menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi ya dan presentasi makalah. Nanti pembuatan makalah kelompok ini mulai dari materi kelima ya. Jadi materi 5 Anda sudah mencari materinya sendiri dengan dibuatkan kelompok. Kemudian tiap materi kuliah didiskusikan dan dibuatkan makalahnya untuk presentasikan di depan kelas atau di depan forum. Kemudian penilaian ini sangat penting ya bagi Anda. Ini sebagai acuan motivasi ya walaupun nilai itu bukan patokan umum ya atau bukan patokan utama terhadap kesuksesan Anda ya, tapi ini sebagai motivasi saja supaya Anda itu mendapatkan kesuksesan itu dengan tidak sia-sia ya, artinya dengan tidak santai-santai, tentunya dengan usaha yang maksimal. Yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan. Saya itu menghargai Anda itu ketika hadir dan aktif ya, aktif bertanya, aktif menanggapi, aktif organisasi, kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan kampus atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Itu saya menghargai Anda itu semua. Kemudian yang kedua, nilai struktur ya. Oh ya, nilai kehadiran dan keaktifan itu 30%. Kemudian tugas terstruktur, tugas kelompok ya, itu 20%. Kemudian ada tugas mandiri ya. Nanti saya kasih tugas mini riset ya. Nanti di pertemuan ke-12 itu ada materi kepemimpinan. Nah, materi itu silakan Anda observasi kepada kepala-kepala atau pimpinan instansi atau lembaga-lembaga dan sebagainya. Nilainya 30%. Kemudian nilai UTS itu 10% dan nilai UAS itu 10% ya. Kenapa saya paling kecil nilai UTS dan UASnya? Ya karena tahu sendirilah, kamu nilai UTS dan UAS itu ketika dikasih soal ya, open googling ya, atau cara cepat untuk mengerjakan soal, yaitu ketika ada teman selesai ya, soalnya dipinjam atau jawabannya dipinjam kemudian baru ya dikumpulkan ya. Saya lebih menghargai Anda tentang kehadiran dan keaktifan kegiatan Anda, kemudian tugas struktur dan tugas mandiri atau mini riset.
Karena ini murni Anda sendiri yang akan melakukannya, dan Anda sendiri yang berusaha untuk mendapatkan itu semua. Mungkin itu saja ya, sekedar penyampaian materi pendahuluan pada pertemuan pertama kita. Ya, mudah-mudahan Anda sebagai mahasiswa bisa melewati perkuliahan dengan baik, kemudian bisa melaksanakan kuliah dengan baik. Pokoknya intinya satu ya, utamakan usaha terlebih dahulu, jangan mengharapkan nilai terlebih dahulu. Karena usaha Anda itu besar, kemudian usaha Anda itu maksimal, nilai itu pasti akan didapatkan dengan maksimal pula. Kemudian jangan patah semangat ya, walaupun tugas banyak ya, kemudian pengeluaran banyak dan aktivitas terbagi-bagi dan terpecah-pecah, tapi jangan khawatir ya. Lelah Anda itu sekarang itu akan berbuah manis dan berbuah matang dengan kesuksesan ke depannya. Dan jangan terlalu dipikiri, tugas apapun yang diberikan oleh Anda itu jangan dipikiri tapi dikerjakan. Jangan dipikiri ini tugasnya bagus enggak, ini baik enggak, ini sudah benar enggak. Pokoknya tugas itu tugas yang baik itu yang penting selesai ya. Tugas yang baik itu tugas yang selesai. Ya. Kuliah yang baik itu kuliah yang selesai. Masalah Anda pinter, bisa ataupun berhasil atau Anda itu alim atau tidak, itu bukan urusan kampus dan bukan urusan dosen ya, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala selaku yang memberikan kita ilmu pengetahuan ya. Pokoknya tugas saya dan tugas dosen-dosen yang lain, tugas kampus itu hanya membimbing, mengarahkan yang baik dan yang benar ya. Semuanya kita serahkan kepada Anda yang menjalankannya. Jika Anda mau baik ya, maka lakukanlah sesuatu yang baik. Kemudian jika Anda ingin lancar ya dalam perkuliahan, maka selesaikanlah prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh kampus ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya pada materi selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.